105 FM Your Lifestyle masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang, Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan radio dan selamat sore warga Kota Padang Sidimpuan dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Ici tepatnya di hari Rabu 16 Agustus 2023 dan di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, di hari Selasa dan Rabu sore kita ada program talk show bersama Kemenak Padang Sidimpuan, dan di hadapan Ici sudah ada Al Ustadz Aman Pulungan SPDI yang akan memberikan pemaparannya tentang tema kita pada hari ini, yakni keutamaan sedekah. Tapi sebelumnya mari kita sapa dulu Ustadz Aman Pulungan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, untuk tema kita hari ini yakni keutamaan sedekah ya Ustaz? Ya, kita akan berbincang-bincang tentang keutamaan sedekah. Baik, boleh langsung diutarakan Pak pemaparannya tentang tema kita hari ini yakni keutamaan sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqawli yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Al-Munafiqun ayat 10. Terima kasih kami ucapkan kepada IC ya, sebagai pembawa acara pada sore hari ini, dan kemudian ucapkan juga kepada pendengar Raw FM mana saja pun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan hidayah, taufik, inayahnya lah kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik dia aktivitas yang berhubungan keduniawian, begitu juga dengan aktivitas yang berhubungan dengan ukhrawi. Artinya kita bisa bekerja untuk dunia kita, untuk mencari kehidupan kita, untuk mencari nafkah keluarga, nafkah istri, anak, dan lain sebagainya. Itu karena sifat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di samping itu juga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia ibadah mahdhah ataupun ghairu mahdhah. Artinya ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan pemberian-pemberian Allah kepada jalan yang diridhoinya atau jalan yang disukainya.
dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita di muka bumi ini adalah Abdullah, sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali mereka menyembah kepadaku, kata Allah. Ini tugas utama kita yang diberikan Allah kepada kita, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita yang kedua adalah khalifatun fil ardh, menjaga bumi, memakmurkan bumi, mengatur bumi, mengurus dunia ini. Nah, itu juga kewajiban kita. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhan berfirman atau berkata bagi malaikat-malaikatnya, saya akan menjadikan khalifah di bumi, kata Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak la inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka berkata, para malaikat berkata, ataj'alu fiha, engkau menjadikan di muka bumi ini mereka akan bertumpah darah, padahal kami mensucikanmu, memujimu. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata Tuhan? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu daripada apa yang kamu tidak tahu. Maka tugas kita di muka bumi ini sebagai khalifah fil ardh, mengatur bumi ini supaya tidak rusak dan menjalankan kehidupan dengan baik, berguna kepada manusia, itu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hablum minallah kita bagus, hablum minannas kita juga bagus. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaatnya lah yang kita harapkan di hari kemudian kelak, yauma la yanfa' malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang tidak berguna, malun, harta yang kita kumpul-kumpul, begitu capeknya kita dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam kita mengumpulkan harta. Ternyata harta yang kita kumpulkan kalau tidak diinfakkan tidak ada gunanya. Malun wala banun, dan juga anak-anak. Kebanggaan kita di dunia, anak yang kita ceritakan, anak yang kita bangga-banggakan, anak yang kita puji-puji. Ternyata yang dua ini, malun wala banun, harta dan anak, tidak bermanfaat, kata Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang ada padanya keimanan dan ketakwaan. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada. Baiklah, pada sore hari ini yang menjadi topik pembicaraan kita adalah keutamaan sedekah. Barangkali istilah sedekah ini bukan hal yang baru bagi kita, tapi ini sudah masyhur di masyarakat kita, sedekah. Karena bersedekah ini sangat banyak manfaatnya, sangat banyak keutamaan daripada bersedekah. Jadi awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Munafiqun. Anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu, berinfaklah kamu, mimma, daripada apa atau sebahagian apa yang kami rezekikan kepadamu. In qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang mati itu kepada kamu. Fayaqula rabbi, maka ia berkata, Rabbi laula akhartani, sekiranya engkau perlambatkan ajal saya sedikit pun, ila ajalin qarib, fa asaddaqa, saya bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya menjadi orang-orang yang saleh. Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu, berinfaklah kamu. Dalam bahasa Arab, anfiqu adalah al-amar atau perintah. Al-aslu fil amri lil wujub, dalam kaidah usul fikih. Asal perintah itu atau asal amar itu adalah lil wujub, wajib. Nah, tapi ada amar lil wujub, ada amar lin nadab, ada amar yang wajib, perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berikan kamu, infakkan kamu, kata Allah, belanjakan kamu, mimma, minnya litaba'id, sebahagian, bukan semua yang kita infakkan, bukan semua yang kita sedekahkan, tetapi sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepadamu, kata Allah, pada kamu. Perintah di sini sebagian ulama ada yang mengatakan wujub berzakat, zakat katanya, ada yang mengatakan infak, bersedekah. Daripada rezeki yang kami berikan kepadamu, kata Tuhan. Banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita, harta yang kita miliki. Misalnya kita punya kebun kita tanam buah-buahan atau sayur mayur atau tanaman-tanaman tua dan lain sebagainya. Jadi sebagian hasil pendapatan rezeki yang diberikan Allah kepada kita, maka infakkan sebelum ajal itu menjemput kita. Karena ketika nanti kita sudah dijemput, sudah Allah panggil kita, penyesalan yang pertama itu tadi apa katanya? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, sekiranya diperlambatkan ajal saya, katanya. Padahal itu tidak akan terjadi. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka jika datang ajal seseorang di antara mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat barang sesedikit pun, atau sesaat pun, atau sedetik pun, tidak bisa. Nah, jadi sebelum datang yang itu, maka infakkanlah, sedekahkan, keluarkan zakatnya, wakafkan harta-harta yang ada pada kita. Bukan semuanya yang diminta, tetapi sebahagian dari itu. Nah, di ayat ini apa katanya? Sekiranya dikembalikan, katanya diperlambatkan ajal, fa'asaddaq, saya akan bersedekah. Ini yang duluan dia kerjakan, bersedekah. Karena kita sering lalai bersedekah, nggak ada yang mengingatkan. Maka lalai kita dalam bersedekah, dalam berinfak. Kalau misalnya sholat, setiap waktu ada pemberitahuan, azan diingatkan kita dengan sholat, di zuhur diingatkan kita dengan azan, asar diingatkan dengan azan, maghrib sampai sholat-sholat yang lain. Tetapi kalau bersedekah, kita saja yang mengingatkan diri kita sendiri. Ada panggilan-panggilan yang lain.
Hanya banyak manusia itu yang lalai ketika di dunia, lupa dia berinfak, lupa dia berzakat, lupa dia bersedekah dan lain sebagainya. Maka ketika dipanggil Allah, penyesalan yang luar biasa baginya. Sekiranya ajal saya diperlambat, maka saya akan mengeluarkan dari harta saya, sedekahkan dia, infakkan dia, atau zakat dari harta saya yang belum saya keluarkan. Itulah penyesalan dia. Pendengar Raw FM di mana saja pun berada, mari kita dengarkan iklan berikut sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nanti kita akan lanjutkan setelah iklan yang berikut ini. Tetap di 105 Raw FM, Your Lifestyle. 105 Raw FM, Your Lifestyle. Dari jantung kota Salak kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Biarkan Raw masih bersama dengan Ici dan juga Ustaz Aman Pulungan SPDI dalam program kita Talk Show bersama teman Padang Sidimpuan. Dan di sini Ustaz Aman Pulungan akan melanjutkan pemaparannya tentang tema kita hari ini, yakni keutamaan sedekah. Melanjutkan kajian kita. Membelanjakan harta benda untuk kemanfaatan dunia dan akhirat janganlah ditunda-tunda sampai datang sakaratul maut. Itu intisari dari ayat di atas. Kalau kita cuma berandai-andai, maka tiba-tiba datang sakaratul maut ajal, maka penyesalanlah akan datang. Laula akhartani, kenapa tidak diperlambat? Itu aja alasannya, itu aja ceritanya. Tetapi Allah sudah menyediakan waktu, menyediakan kesempatan, memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Nah, pendengar FM di mana saja pun berada, berangkat dari itu, kita akan menelaah daripada hadis-hadis Nabi tentang keutamaan sedekah. Salah satunya dari Abi Dzar Al-Ghifari, qala ya Nabi Allah, amartana bis-shadaqah fama shadaqah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu fi sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Dari Abi Dzar Al-Ghifari berkata ia, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, atau amartana bis-shadaqah, engkau suruh kami dengan melaksanakan sedekah. Fama sedekah, itu sedekah. Kenapa kami disuruh bersedekah? Inilah pertanyaan oleh Abi Dzar Al-Ghifari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa rupanya alasannya Rasul? Kenapa Nabi Allah, engkau suruh kami bersedekah? Kata Abi Dzar Al-Ghifari. Kalau kita buat perbandingan, pendengar FM di mana saja pun berada, kita suruh si anak untuk ke warung, berarti ada tujuan kita. Bisa saja membeli sayur, bisa membeli makanan, membeli minyak dan lain sebagainya. Jadi ini pun bisa saja hikmah di balik itu. Ada yang akan didapatkan keutamaan daripada sedekah itu. Dari pertanyaan Abu Dzar Al-Ghifari pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perbincangan mereka, kenapalah Nabi, kenapalah ya Rasulullah, engkau suruh kami untuk bersedekah? Apa rupanya sedekah itu? Apa rupanya keutamaan sedekah itu? Apa rupanya keajaiban sedekah itu? Apa rupanya fadilah dari sedekah itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, as-shadaqatu fi sirri tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu katanya fi sirri, kita bersedekah dengan sembunyi. Tutfi'u ghadabar rabbi, dia akan menghilangkan atau menutupi atau menghalangi
Ghadabar Rabbi, kemarahan Tuhan, marahnya Tuhan. Pendengar FM di mana saja pun berada, barangkali kalau kita lihat, kita perhatikan bagaimana tingkah laku manusia hari ini, bagaimana perilaku manusia hari ini, perilaku kita di masyarakat kita, lingkungan kita, kota kita, bahkan di negara kita, banyak di antara kita yang berbuat maksiat, yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendatangkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Abizar, Rasulullah menjelaskan kepada Abizar, menutupi kemarahan Tuhan. Salah satu keutamaan dari sedekah itu Abizar katanya. Karena yang namanya manusia, hamba Tuhan, makhluk Tuhan, banyak di sini yang berbuat dosa, banyak yang berbuat maksiat. Maka salah satu daripada keutamaan sedekah itu bisa menutupi kemarahan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, di lingkungan kita, masyarakat kita, banyak di sana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Terjadi narkoba lah, jual beli narkoba, terjadi perjudian, pencurian, perampokan, penipuan, perzinahan, itu semua adalah mengundang kemarahan Tuhan, mengundang kemurkaan Tuhan. Kalau mungkin itu yang kita lakukan, tidak ada yang bersedekah, tidak ada yang mau berimpak dalam suatu daerah atau suatu tempat, mungkin kemurkaan Tuhan akan selalu ada itu. Nah, orang yang bersedekah ini, sedekah yang dia berikan bisa menutupi kemarahan Tuhan, bisa menghilangkan kemarahan Tuhan. Maka kita yakin, karena masih banyak orang-orang yang bersedekah, masih banyak orang-orang yang berinfak, yang mengeluarkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat, baik dia pembangunan masjid, pembangunan sekolah-sekolah, ataupun penyaluran santunan anak yatim, membantu orang-orang yang miskin atau yang membutuhkan pertolongan. Maka keberkahan, keutamaan dari infak atau sedekah yang kita lakukan menutupi kemarahan Tuhan kepada kita. Karena sungguh luar biasa, banyak dosa yang kita lakukan setiap hari, banyak kemaksiatan merajalela di lingkungan kita setiap hari. Mungkin sedekah, orang yang bersedekah itulah keutamaan atau keajaiban sedekah itu bisa menutupi kemarahan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua apa katanya? Wassadaqatu tutfi'ul khati'ata kama tutfi'ul ma'an nar. Sedekah itu juga katanya bisa menghapuskan, bisa menghilangkan khati'ah, kesalahan, bagaimana air menyiram api atau menghanguskan api atau memadamkan api. Jadi sedekah yang kita lakukan itu bisa juga menutupi kesalahan kita, bisa menghilangkan kesalahan kita. Sebagaimana air menyiram api. Itu salah satu keutamaan dari sedekah. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, baik kesalahan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang zahir ataupun yang batin. Kadang-kadang kita tidak merasa salah, tapi sudah berbuat dosa. Maka salah satu menutupi itu semua, menghapuskan itu semua adalah dengan sedekah.
Jika kita merasa banyak kesalahan, perbanyaklah bersedekah. Tetapi bukan dengan bersedekah itu bisa. Dengan bersedekah itu kita semau kita untuk berbuat salah, berbuat dosa, berbuat maksiat. Yang tidak datang dalam pikiran kita. Hari ini saya sudah bersedekah, besok berbuat maksiat lagi, besok berbuat dosa lagi, besoknya lusanya saya akan bersedekah. Bukan seperti itu. Kesalahan yang kita lakukan yang bisa menutupinya, sedekah itu bisa menghilangkannya, bisa menghapuskannya. Pendengar FM, kita sambung setelah iklan berikut. 105 FM, Your Lifestyle, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang, Sidimpuan. Biar kamu masih bersama dengan Cici dan juga Ustadz Aman Kurniawan SPDI, dan di sini Ustadz akan memberikan pemaparan serta memberikan kesimpulan tentang tema kita pada hari ini, yakni keutamaan sedekah kepada Ustadz Aman Kurniawan SPDI. Selanjutnya, apa keutamaan sedekah itu? As-sadaqatu dab'ul bala wal amrad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawwa'u maradakum bisadaqah. Salah satu dari keutamaan sedekah itu apa katanya? Dab'ul bala, menolak bala, menolak mara bahaya. Berarti kalau kita tidak mau mara bahaya datang ke tempat kita, bala datang ke negeri kita, ke daerah kita, maka perbanyak sedekah, perbanyak infak. Karena dia bisa menolak bala. Inna sadaqata tashuffu sab'ina baban minal bala. Sungguhnya sedekah itu bisa menolak 70 pintu daripada bala. 70 pintu mara bahaya bisa ditolak oleh sedekah. Karena sedekah ini menyenangkan orang. Tapi perlu juga kita ketahui, perlu juga kita pahami, ketika kita bersedekah, jangan pula kita menyebut-nyebutnya. Banyak yang bersedekah menyakiti hati orang yang diberi sedekah, dia sebut-sebutkan, sehingga orang merasa sakit hati. Kalau bukan saya bersedekah kepada mereka, hari ini tidak bisa makan, katanya. Itu wala tubtilu shadaqatikum bil-manni wal-adha. Kita batalkan pahala sedekah kita dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti. Jadi sedekah itu juga bisa menolak bala dan menolak penyakit. Banyak keutamaan sedekah ini. Tapi kadang-kadang kita jarang bersedekah, susah untuk bersedekah, berpikir untuk mengeluarkan sedikit uang dari kantong kita atau rezeki yang diberikan Allah untuk kita sedekahkan kepada orang yang membutuhkan, kepada fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya. Sungguh sangat pelit manusia ini, sebahagian bukan semua. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawwa'u maradakum bisadaqah. Obati kamulah, sembuhkan kamulah maradakum, kata Rasul, penyakit kamu bisadaqah, dengan sedekah. Kalau kita sakit, perbanyak sedekah. Tapi sedekah yang paling bagus itu ketika kita sehat, bukan ketika kita sakit. Tapi kata Rasul, kalau kita ingin sehat dari suatu penyakit, perbanyak bersedekah. Tapi bukan hanya sedekah saja, berobat, Anda berobat ke dokter dan lain sebagainya. Dan kita iringi dengan bersedekah. Pendengar FM di mana saja pun berada. Kemudian inna shadaqata la tutfi'u an ahliha harral qubur. Wa inna ma yastadillul mu'mina yawmal qiyamati fi dhilli sadaqah. Sedekah itu juga katanya dia menutupi ahliha, keluarganya, harral kubur, daripada panasnya kubur atau siksa kubur. Wa inna ma yastadillul mu'mina, dan sesungguhnya sedekah itu juga bisa menaungi orang yang beriman yaumal qiyamah, di hari kiamat, fi dhilli sadaqati, dalam naungan sedekahnya. Perlu kita ketahui bahwa dalam satu hadis Nabi dijelaskan ada nanti 7 golongan orang yang mendapat naungan
yang tidak ada naungan kecuali dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Si istri tidak bisa memberikan naungan kepada anaknya, kepada suaminya, suami juga kepada istrinya, dan juga anak kepada ayah, ayah kepada anak, ibu kepada anak, anak kepada ibu, saudara kepada saudara. Ada lagi di situ saling tolong menolong. Dan di waktu itu sungguh luar biasa panasnya. Tidak ada lagi naungan. Kalau hari ini kita kepanasan, bisa kita bernaung ke rumah kita. Kalau dalam perjalanan bisa kita berhenti, kita cari tempat bernaung. Tapi hari itu semua dalam kepanasan. Ternyata apa? Di dalam salah satu hadis itu dijelaskan apa? Seorang yang berimpak, tangan kanannya yang berimpak atau bersedekah, tapi tidak diketahui oleh tangan kirinya, maka dia akan mendapat naungan di hari kiamat. Orang-orang yang berimpak dengan ikhlas, tidak menyebut-nyebutkan dan tidak riya, dia bersedekah dari hati dia, bukan karena untuk dipandang atau ada keperluan sesuatu. Apalagi ini sudah mulai dekat-dekat dengan tahun politik. Silakan bersedekah, tapi dengan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kalau niat kita ikhlas kepada Allah, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita niatkan, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya melalui berbanyak sedekah. Tadi yaumul qiyamah mendapat naungan. Naungan apa? Naungan dari sedekahnya itu. Karena sedekah ini membahagiakan orang. Ketika dia lapar, kita bersedekah luar biasa. Dan yang terakhir, apa kata Rasul? Tasaddaqu fa inna sadaqata fakakum minan nar. Bersedekahlah kamu, berinfaklah kamu, fa inna sadaqata fakakum minan nar. Maka bisa dia menjadi pagar atau pembatas dari api neraka. Luar biasa. Sedekah kita itu bisa membatasi kita dari api neraka, bisa menjadi pagar kita dari api neraka. Pendengar FM di mana saja berada, inilah kajian kita di sore hari ini, yaitu keutamaan sedekah. Ada beberapa tadi yang sudah disampaikan bahwa keutamaan sedekah itu termasuk menutupi atau menghalangi kemarahan Tuhan. Bisa juga sedekah itu menghapuskan kesalahan, sebagaimana api menyiram air, sebagaimana air menyiram api gitu. Kemudian apalagi sedekah itu bisa menolak bala, tidak datangnya bala, bisa menolak penyakit, dan obatilah penyakit kamu dengan bersedekah. Kita sakit banyak-banyak bersedekah, tidak harus banyak rupiahnya, tapi ikhlas kita. Karena yakinlah banyak lagi saudara-saudara kita yang menunggu uluran tangan dari saudara-saudaranya yang dermawan. Mari kita buka telinga kita, rintihan-rintihan dari para saudara-saudara kita. Kita buka tangan kita, kita buka mata kita, kita lihat bagaimana nasib mereka. Mungkin banyak yang kita temukan mereka tidur beralaskan koran, beratapkan awan dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita bantu, perlu kita tolong mereka, kita berikan melalui infak, melalui sedekah kita kepada mereka. Dan bukan hanya kepada manusia, pembangunan ataupun kemaslahatan umat, baik memberikan infak ke masjid atau pembangunan jalan, dan yang bisa difungsikan untuk kemaslahatan umat. Pendengar FM di mana saja berada, mungkin inilah kajian kita di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang ringan tangannya untuk membantu saudara-saudara kita, orang-orang yang ringan tangannya untuk bersedekah. Ingat hadis Nabi, apa katanya? Yadul mulia khairum minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang yang memberi itu lebih baik daripada orang yang menerima. Pendengar FM di mana saja berada, inilah kajian kita di sore hari ini. Jika ada penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.
Yang baik itu datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari saya sendiri. Karena manusia la yusammal insanu bil insan illa bimisyani. Manusia itu tak disebut dengan manusia kecuali karena sering lupa, sering lalai, sering hilang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Amal Purwan SPDI yang sudah memberikan kajian tentang keutamaan sedekah di sore hari ini, tepatnya tanggal 16 Agustus 2023. Terima kasih kepada Ustaz Amal Purwan SPDI dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran tentang tema kita pada hari ini. Akhir kata dari kita dan juga Ustaz Amal Purwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.